Sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita dalam sesi filsafat kebahagiaan. Malam ini minggu terakhir bulan Maret, kita nyampe ke tokoh terakhir, Ki Ageng Suryo Mentarang, tokoh Jawa. Setelah ini kita akan ganti tema. Di bulan April temanya yang agak keras sedikit. Kita akan ngomong politik. Saya ambil juga dari barat dan dari timur, sama kayak filsafat kebahagiaan. Kemarin kita sudah ngomong ideologi politik, sosialisme, dan lain-lain. Kita lanjutkan itu di babak selanjutnya. Sama, mungkin kita ambil 4 aja, yang teori-teori yang agak alternatif. Mungkin yang pertama kita awali dari Thomas Hobbes dengan Leviathannya. Itu nanti yang jadi dasar kebernegaraan di Barat selama ini, dengan segala kelebihan dan kecurangannya. Setelah itu kita ngomong tentang nazismenya Hitler. Nazi ya, bukan najis, Nazi. Naziisme, orang kenalnya nazisme. Politik yang luar biasa, gimana prasangka kelas masuk ke dalam politik. Setelah itu kita masuk Islam. Kita ketemu salah seorang tokoh besar politik yang sering dirujuk, Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah. Setelah itu tokoh keempat ke Indonesia juga, sama kayak filsafat kebahagiaan, ditutup dengan Indonesia. Kita ke Indonesia, kita ketemu Soekarno dengan Marhainisme. Jadi setelah babak bahagia, kita ngomong babak politik. Setelah itu mungkin kita ganti tema lagi yang lebih lembut. Jadi kalau kemarin barat timur, sekarang kita nyari tema yang keras lembut. Nah, biar ada bedanya, biar nggak bosen. Sayanya maksudnya yang nggak bosen. Ya, kalian enak karek ngrungokke. Oke, malam ini kita ketemu tokoh besar spiritual Jawa. Sebagai catatan, tokoh Jawa zaman dulu itu jarang yang bukan spiritualis, karena hampir semua adalah tokoh spiritual.
Karena modus berpikirnya filsafat timur termasuk Jawa itu biasanya selalu masuk ke ranah spiritual dan moral. Beda sama barat yang bisa berhenti di material dan fisik. Ki Ageng Suryo Mentaram ini tokoh abad 19 sebenarnya. Ketika Mataram masuk ke era-era, karena dia anaknya Hamengkubuwono ke-7. Dia salah seorang anak dari 79 anaknya Hamengkubuwono ke-7. Jadi Hamengkubuwono 7 itu punya anak 79. Ya, saya tidak tahu dari berapa istri, tapi luar biasa itu, sudah bisa bikin sak kampung sendiri. Itu kan 79 itu kalau nikah punya anak, apalagi sampai punya cucu, itu bisa sak kecamatan dihuni oleh sak keluarga. Nama kecilnya Armaji, lengkapnya Bendoro BRM. BRM itu Bendoro Raden Mas Kudi Armaji. Ya, nanti belakangan ketika nanti umur 18 tahun diangkat jadi pangeran dan gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Jadi Suryo Mentaram itu gelar, mataharinya Mataram. Itu ketika dia muda, umur sekitar 18 tahun. Ya, karena dia bangsawan, ningrat, waktu kecil pendidikannya terjamin. Dia masuk sekolah yang bagus, termasuk urusan agama dia dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Jadi agamanya mantep, ilmu-ilmu yang lain juga mantep. Cuma Ki Ageng Suryo Mentaram ini orangnya gampang gelisah karena pikirannya tajam. Dan dia di keraton gak kerasan. Yang paling terkenal dari ceritanya Suryo Mentaram kan dia sampai tua nyari yang namanya manusia, golek menungso. Di keraton dia ndak ketemu manusia. Keluhnya nanti ra ketemu menungso. Dia nyari itu bertahun-tahun, nanti ketemunya sudah tua, ketika dia sudah nikah dengan istrinya yang kedua. Jadi dia lama dia nyari manusia. Termasuk ketika dia kabur, dia sempat kabur dari istana. Jadi ceritanya dia itu gelisah luar biasa. Kemudian minta sama ayahnya, sudahlah, jabatanku pangeran dicopot wae, nggak usah pangeran-pangeranan. Ayahnya nggak setuju. Hamengkubuwono 8 ini dia, ya ndak, ya pangeran, nggak boleh dicopot. Terus dia pokoknya pengen keluar istana, tapi ayahnya ini ngerti kalau dibiarin keluar istana hilang. Jadi pokoknya nggak boleh keluar itu. Bahkan ceritanya sampai minta izin naik haji aja nggak boleh sama ayahnya, karena khawatir nanti nggak kembali. Tapi akhirnya dia kabur. Kabur itu ketika di istana ada ontran-ontran. Dia juga ngalami banyak peristiwa pahit. Yang pertama, kakeknya dipecat. Jadi kakeknya ini Patih. Zaman itu Patih Danurejo namanya. Dipecat. Dan setelah dipecat gak lama terus meninggal. Yang kedua, ibunya bukan dipecat. Istri itu dia dicerai. Masuk istri dipecat. Ya, ibunya dicerai oleh Hamengkubuwono 8. Terus dikembalikan lagi ke Suryo Mentaram, disuruh ngopeni ibunya. Raja zaman itu kan gampang aja kan, sebenarnya nggak perlu dicerai juga, punya istri berapapun nggak ada yang komplain, pasti ada kasus. Dan yang terakhir istrinya sendiri meninggal setelah punya bayi umur 40 hari.
Dan ini semakin bikin Suryo Mentaram galau. Minta izin keluar istana, nggak diizinkan, akhirnya nekat kabur, lari, sampai kabarnya sampai ke Cilacap, jualan kain sama Stagen. Ceritanya begitu. Jadi pangeran lari jualan kain. Saya tidak tahu, ada modus-modus yang mirip. Buddha juga begitu, kemarin Zen juga begitu. Pangeran yang tidak kerasan di istana, terus keluar dan mengalami pencerahan. Karena kita bukan pangeran, mungkin jadi rada susah. Mau lari kemana lagi? Iya. Kita tiap hari harus keleleran, jadi nggak iso kabur kemana. Ya kayak pejabat itu loh. Pejabat kan disuruh merakyat. Kalau kita kan mau merakyat gimana? Wong kita itu sudah rakyat. Jadi nggak mungkin kita, kalau ada orang nyuruh kamu, mbok kamu itu yang agak merakyat. Merakyat gimana? Sejak dulu statusnya sudah rakyat. Rakyat itu kan yang bukan rakyat, terus cobalah jadi rakyat, kan gitu. Kalau kita kan sudah rakyat. Nah, Suryo Mentaram ini lama hidup kayak orang biasa, dicari-cari tidak ketemu oleh ayahnya, sampai akhirnya ketemu. Kabarnya pas ketemu itu dia pas sedang jadi buruh bangunan, bangun sumur. Ketahuan terus disuruh pulang. Gelisah lagi, tidak kerasan lagi. Pokoknya di keraton itu pertanyaannya dia cuma satu. Aku urung pernah ketemu wong neng keraton itu. Dia tidak pernah ketemu yang namanya manusia. Yang ada hanya perintah, permintaan, pertolongan, pokoknya ambisi dan orang yang sejati dia tidak ketemu. Itu yang tiap hari bikin dia gelisah. Sampai nanti Hamengkubuwono VII meninggal, kakaknya yang meneruskan Hamengkubuwono VIII, dan Suryo Mentaram minta agar dicopot jabatannya jadi pangeran, dikabulkan. Karena mungkin kakaknya ini ngerti seperti apa kegelisahan Suryo Mentaram saat dia hidup di istana. Kalau kalian baca ceritanya yang khas itu waktu Hamengkubuwono VII meninggal, itu semua pangeran ikut mengiringkan sampai ke makam Imogiri. Pakaiannya juga pakaian kebesaran pangeran. Ya kayak kalian lihat waktu pawai-pawai itu, hanya Suryo Mentaram yang tidak mau pakai pakaian kebesaran pangeran. Dia pakai kopiah biasa, kemudian pakai jas putih, tembelan-tembelan kayak orang nggak punya itu, tembelannya kabarnya warnanya biru, terus bawa payungnya Cino itu, payung kertas itu dikepit gitu sambil bawa. Jadi orang yang nggak ngerti mesti wah, pangerannya ditinggal mati bapaknya, terus stres sekarang. Jadi yang lain pakai kebesaran, dia hanya pakai seragam semacam itu. Dan pulangnya terus dia beli soto sambil kelesehan, dan itu semakin menguatkan cerita. Jangan-jangan ini Suryo Mentaram ini memang stres. Cuma setelah keluar dari istana, dia mulai pengembaraannya untuk mencari jawaban siapa manusia. Semua tirakat dilakukan, baik tirakat versi kebatinan maupun versi agama-agama. Tidak cuma Islam, tirakat gaya Kristen juga dijalani, dijajali satu-satu. Mulai Jawa itu kan banyak tirakat-tirakat, ada poso mutih, poso pati geni, poso ngerowot, poso ngidang, poso ngelowong, poso banyak macam-macam, dan itu dijajali satu-satu. Termasuk Islam, sholat tahajud, sholat puasa Daud, pokoknya dilatih semua. Termasuk mungkin ritual-ritual tertentu dari agama-agama yang dia kenal. Bandingkan dengan kisahnya Siddhartha Gautama yang jajal semua ritual Hindu zaman itu, termasuk yoga-yoga yang menyiksa diri. Dan itu dilakukan juga oleh Suryo Mentaram. Tapi tetap dia tidak dapat jawaban. Sampai kemudian dia nikah lagi, kemudian tinggal di satu desa namanya Desa Mbringin. Desa Mbringin itu daerah Salatiga, Solo Tigo agak ke utara.
Di situ dia bikin rumah, dan disitulah nanti dia dari Pangeran Haryo Suryo Mentaram dikenal oleh orang sana sebagai Ki Gede Suryo Mentaram. Belum Ki Ageng. Ki Ageng nanti belakangan. Dia dikenal sebagai Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Beringin. Dia dikenal sebagai orang tua di sana, dianggap pinter, wong tirakate oke. Kalau orang Jawa itu lihat orang banyak tirakat kan dianggap wong pinter, setengah-setengah dukun. Ya, zaman itu dianggap itu. Jadi orang kampung itu kadang-kadang kan nggak ngerti, pokoknya wong pinter ya dianggap pinter apa wae. Sekolah aja kan di kampung saya nggak ada orang kuliah. Begitu saya pulang dianggap cah sekolahan. Cah sekolahan ki apa-apa ya mesti iso. Termasuk kalau ada sanyo macet, lampu mati, kudu iso kalau kamu ndak masuk cah sekolahan. Dan harus menang kalau ngelawan yang ndak sekolah. Kok cah sekolahan kalah sama yang ndak sekolah, harus malu kamu. Nah, itu logika di masyarakat Jawa. Zaman itu juga begitu. Nah, nanti Ki Gede Suryo Mentaram ini yang pindah ke Beringin, sebenarnya dia juga punya rumah yang sekarang yang rumah itu sekarang jadi perguruan taman siswa itu. Yang di situ dia punya beberapa teman, tempat ngumpul-ngumpul dia dan teman-temannya tiap malam Selasa Kliwon. Kalau di sini Selasa Kliwon kan ngaji hikam itu, ngaji hikam ya. Jadi malam Selasa Kliwon itu ngumpul 9 orang yang mengkaji macam-macam, semacam sarasehan. Ki Gede Suryo Mentaram, nama yang lain saya lupa, yang saya ingat cuma satu, Ki Hajar Dewantoro. Itu teman diskusinya, masuk klub 9 orang tokoh yang diskusi macam-macam. Zaman merajalelanya penjajahan Belanda zaman itu. Dan dari situlah nanti muncul gagasan untuk mendidik masyarakat sehingga lahir Taman Siswa. Dan Taman Siswa itu yang bagian didik anak-anak muda itu jatahnya Ki Hajar Dewantoro. Yang bagian didik orang-orang tua jatahnya Ki Gede Suryo Mentaram. Jadi ini pendidikan untuk orang-orang tua. Makanya kadang-kadang ajaran-ajarannya disebut ilmu tua. Ilmu tua itu bukan ilmunya yang tua, tapi biasanya yang bisa nangkep itu orang-orang tua. Orang muda apa enggak bisa? Bisa, paham bisa. Cuma menjalani, menangkap dan menghayati dan menjalani masih belum. Karena orang muda ada gejolaknya sendiri, makanya sering disebut ilmu tua. Dan itu yang dari situlah nanti Ki Gede Suryo Mentaram oleh Ki Hajar Dewantoro diganti Ki Gedenya jadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan salah satu tokoh sebenarnya perjuangannya penting, Ki Ageng Suryo Mentaram dan kawan-kawan inilah nanti yang ketika ganti penjajahan Jepang, dia dan teman-temannya ngirim surat ke Jepang untuk dikasih fasilitas membentuk pasukan. Dan surat permohonan ini dituruti dan lahirnya namanya peta. Bagi yang belajar sejarah nanti kan tahu pasukan bentukan Jepang yang namanya peta. Itu diawali dari usulannya Ki Ageng Suryo Mentaram karena ingin agar Indonesia juga punya tenaga militer zaman itu. Jadi sebenarnya dia bagi saya pahlawan meskipun belum dilantik sebagai pahlawan nasional. Yo, dari peta itu kan nanti lahir beberapa tokoh termasuk Supriyadi yang terkenal, monumental karena pahlawan yang tidak jelas sudah mati apa belum itu kan Supriyadi. Ya kapan-kapan kita ngobrol itu. Oke. Termasuk juga
Surya Mentaram ini pernah nulis sebuah buku kecil judulnya Jimat Perang. Dan itu nanti yang diberikan pada Soekarno. Dan Soekarno sering ceramah dengan bahan buku kecil itu. Cari di internet nanti banyak foto-foto ketika Soekarno konsultasi sama Ki Ageng Surya Mentaram. Dan orang ini di foto manapun nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai baju apa, pakai baju koko apa, pakai belangkon, ndak. Ya kayak foto itu. Kemana-mana ya pokoknya pakai kostum yang kayak orang biasa. Nah, itu keistimewaannya Ki Ageng Surya Mentaram. Malam ini kita hanya nyuplik salah satu konsepnya tentang kebahagiaan. Kadang disebut sebagai kawruh bejo. Ya, jadi bejo itu bukan untung ya. Kalau kamu sering memahami bejo itu kan untung, tapi bejo itu sebenarnya hakikatnya bahagia. Kalau untung itu kan seolah-olah kebetulan untung, tapi bejo itu bahagia. Jadi kalau orang bejo minum tolak angin, iya, itu sebenarnya tidak logis, sudah bahagia kok tidak minum tolak angin. Kecuali kalau sudah minum tolak angin pasti bejo, itu kalau berani pakai itu tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik hanya orang bejo yang minum tolak angin, itu yang secara logika banyak kontradiksi. Kawruh bejo. Mungkin setelah malam ini bisa diingat-ingat semua kajian yang lalu. Nanti akan terasa bahwa baik filosof barat maupun filosof timur, termasuk filosof Indonesia bahkan Jawa, sebenarnya kebahagiaan itu letaknya di situ dan semacam itu. Mirip-mirip semua. Oke, kita lihat ya. Ada apa? Ini keywordnya. Kalau masuk ke Surya Mentaram, sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ya, ini nanti yang jadi iklannya Salonpas itu kan, opo-opo pas, pingin opo pas, pingin itu pas. Jadi sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Misalnya seumur-umuran kamu ini, kira-kira seandainya dikasih uang, misalnya tak kasih, silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan. Itu kamu mesti ya kesusahan. Ya 1 bulan lah berapa butuhmu. Itu kan kamu ya pontang-panting sendiri ngitungnya. Biasanya kalau ada yang mau ngasih gratisan buat tambah-tambahi. Ya kira-kira 5 juta lah Pak, mesti. Padahal mungkin 500.000 kamu cukup sebulan. Atau jangan-jangan 100.000 cukup. Ya, lo ya strateginya tuh ya. Ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya. Ya apa-apa ditraktir kan. Oke, zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10 duitnya tinggal 20.000. Mesti nggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang, karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Nah, kalau mendekati yang masak sendiri, seandainya masakannya mateng, mosok nggak ditawani kan, mesti ditawani. Ya, nah itu strategi. Nah,
Coba kamu kalkulasi ya untuk hidupmu, sak butuhe, sebenarnya kebutuhanmu itu berapa? Sak perlune, apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada. Jangan kurang, jangan lebih. Secukupnya, apa-apa takarannya harus pas, sak benere, sesuai yang bener, yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu, sak mestine dan sak penake. Yang bikin kamu nyaman itu apa? Ngaji kayak gini, sak butuhe kira-kira 2 jam kayak gini kesuwen apa ndak? Nah, ya kamu enak, aku sing kesuwen. Ya, terus sak perlune, kan gitu, sak perlune aja. Filsafat itu ya kadang jelimet, kadang gampang, ya diambil aja seperlunya. Ya kan, saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filosof yang sudah ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu sudah ngapain itu dibahas jelimet itu, kan terus tak skip. Nggak usah paham itu juga nggak apa-apa. Diambil substansinya aja, nggak usah detail teorinya. Nah itu sak perlune. Karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ, pemahamanmu yang tadi mau paham nggak jadi paham, jadi kacau semua. Mending itu diloncati dulu. Harus ada strategi gitu, kalau nggak malah kacau. Nah itu sak perlune, sak cukupe. Nah sesuai cukupnya itu berapa? Nggak usah panjang-panjang, kalau pendek cukup. Bikin makalah itu kalau 2 halaman idenya sudah terwakili ya sudah, nggak usah dipaksa jadi 5. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste, ya kan? Dan nggak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya pernah lihat beberapa waktu ke luar negeri itu, beberapa proposal disertasi aja kadang cuma 3 lembar. 3 lembar, jadi nggak neko-neko pokoknya targetnya, penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa, cuma 3 lembar itu. Oh, kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin 3 lembar itu sudah proposal itu sebenarnya kan pingin janjinya penelitianmu maunya kayak gimana sih, kan cuma itu. Kadang-kadang kan kamu ada proposal sampai 50-60 halaman, nah itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin. Itu bukan proposal kalau saya, ya itu wis dadi skripsi, sudah jadi tesis itu segitu. Mesti lebih banyak basa-basinya daripada intinya, ya kan? Jadi ya banyak basa-basinya itu, orang yang ndak paham, ndak ngerti kamu nulis apa. Orang yang paham teorinya, komentarnya mesti cuma 1, wis tahu. Ya kan, wis tahu itu mana yang baru. Kamu cuma ngutip sana ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. Jadi hidup itu sak cukupe, sak benere, sesuai apa yang kamu yakini benar, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak akan jadi masalah. Dosisnya harus pas, 3 kali sehari apa 3 hari sekali, kan harus pas. Kalau kebalik ciloko. Sak mestinya dan sak penake, mana yang bikin nyaman. Ini rumus. Jadi hidup itu ya sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. 6 sak, 6 S. Oke, ini rumusnya katanya Surya Mentara. Terus dari situlah nanti Surya Mentara mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Surya Mentara itu gaya reflektif. Jadi refleksi itu tidak sekedar mikir pakai akal. Refleksi itu kayak kontemplasi. Kalau dalam Islam muhasabah. Muhasabah itu tidak sekedar pakai akal, pakai rasa, pakai intuisi, pakai imajinasi juga main. Dan gayanya Surya Mentaram itu
Kalau bahasa filsafat namanya rasionalitas yang reflektif. Beda sama Barat. Kadang-kadang beberapa filosof Barat itu ketika ngomong rasionalitas, rasionalitasnya biasanya rasionalitas yang egoistik. Rasionalitas yang hanya akal saja, dan kalau itu akal saja biasanya cari menangnya sendiri. Pikiranku lebih benar daripada pikirannya orang lain. Itu biasanya rasionalitas yang egoistik. Hari ini hampir semua pemikir, apalagi yang tampil di TV atau nulis di internet, itu gayanya biasanya rasional cuma egois. Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal. Kalau akal itu kan satu-satunya jalannya biasanya pakai logika. Dan kalau logika itu biasanya hitam putih. Setengah lebih kecil dari satu, satu lebih kecil dari dua. Itu kan logika. Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah. Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari satu, dia pasti salah. Di situ kuncinya. Bukan berarti setengah lebih kecil dari satu itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja. Kalau pakai rasa, kadang lihat konteks, itu bisa jadi setengah nggak lebih kecil daripada satu. Itu kan kayak ceritanya Konfusius sama muridnya yang dulu pernah tak ceritain waktu sesinya Konfusius itu kan. Jadi suatu ketika ada pedagang yang debat sama muridnya Konfusius. Katanya pedagang itu 3 kali 7 itu 27. Katanya muridnya Konfusius, lu sampean kok bodoh, mana SD kelas berapa, nggak ngerti. 3 kali 7 itu ya 21. Tapi yang enggak 3 kali 7 itu 27. 27. Gue geran lama terus udahlah. Ditanyain gurumu aja, Konfusius. Dia mesti jawabnya 27. Taruhan ya. Kita, kalau kamu bener, penggal kepalaku. Cuma kalau aku yang bener, kamu tak cambuk 10 kali. Wes, karena dia yakin banget nek bener kan. Akhirnya begitu ketemu Konfusius, ditanya, guru, berapa 3 kali 7? Jawabannya Konfusius, 3 kali 7 ya 27. Iya guys, pusing muridnya, ini guru stres ini. Kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27. Terus akhirnya kan seneng itu yang pedagang. Bener toh 27, kamu nggak kayak gurumu sih. Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali. Cambuklah dia 10 kali. Setelah pedagangnya pergi terus tanya, guru, sampai ini gimana? Tuh anak kecil aja bilangnya 21. Katanya gurunya, yo biar aja, mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat, daripada aku ngomong 21 dia salah, kita kehilangan 1 nyawa. Jadi itu rasionalitas yang reflektif. Nggak cuma lihat mana benar mana salah secara akalnya, cuma situasinya. Lah taruhannya nggak imbang, satu tukar kepala, satu cuma cambuk 10 kali. Ya kan? Itu namanya mikir, pakai rasa, pakai imajinasi, harus main. Hidup itu kalau versinya Surya Mentaram, ya rasionalitasnya nggak boleh rasionalitas logis, rasionalitas egois. Kalau hanya itu, hasilnya mesti konflik. Orang merasa benernya sendiri masing-masing. Jadi rasionalitas reflektif, dan kalau memang masih mungkin naik kelas 1 level, rasionalitas akomodatif. Rasionalitas akomodatif itu
ya mikir, nyari bener semua fakultas pemikiran, fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan, baik intuisi, naluri digunakan. Setelah itu dibuka, tidak kaku, akomodatif. Kalau ada orang punya pandangan berbeda, kalau ada orang punya versi sendiri, ya monggo, kita bisa nerima. Nah, itu namanya rasionalitas akomodatif. Jadi ada rasionalitas egois, kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif. Kalau mungkin naiklah satu step lagi ke rasionalitas yang akomodatif. Jadi nggak sekedar nyari kebenaran, tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain. Nggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal, tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain. Mungkin pakai naluri, pakai intuisi. Pakai naluri itu misalnya, kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon, aku kok ketok-ketok awakmu terus yo, jangan-jangan sedang sakit. Itu mungkin kamu jawab, alah ibu itu nggak rasional, nggak masuk akal. Kan mesti gitu kan. Yo itu naluriah namanya. Jadi perasaannya seorang ibu. Jadi rasionalitas itu harus perhatikan level-levelnya. Yo rasionalitas yang egoistik tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu yo dipakai. Cuma nggak selalu. Setelah dari egoistik harus naik ke reflektif. Misalnya tehnya panas. Kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak omong, teh panas man. Tapi kalau rasionalitas yang reflektif dipikir sih, ini sudah capek-capek dibikin, ini sudah capek-capek masak ya kok gitu apa ya tiba-tiba harus ngomong gitu. Ya kok nanti lah. Itu reflektif. Ya tak omongi tapi nggak sekarang, atau ngomongin nyindir dikit lah gitu. Itu reflektif. Kalau akomodatif, sudahlah nggak usah ngomong. Tiap orang kan takarannya beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine 2 jam, kalau dikasih yang dingin nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Itu levelnya semacam itu. Oke, jadi Surya Mentaram dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan. Karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu, meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif, memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri. Nanti Surya Mentaram ini merasa tercerahkan, menemukan. Jadi ceritanya satu ketika dia sedang tidur sama istrinya sendiri, sama istrinya orang lain. Jadi tiba-tiba terus dia bangun. Ketemu sekarang. Bertahun-tahun sejak umur 18 tahun gelisah nyari manusia. Ternyata ketemu sekarang. Istrinya kan cuma bengong aja, iki wong iki waras apa ndak. Jadi tiba-tiba ngomong sendiri tidak sendiri, ketemu sekarang. Terus istrinya tanya, "Yo ketemu itu endi?" Terus saiki menungsone. "Ya iki menungsone itu." Ya Surya Mentaram yang tiap hari gelisah, tiap hari sumpek, tiap hari nyari menungso, ya dialah sendiri manusia itu. Jadi itu persis kayak René Descartes yang aku itu ada apa enggak sih? Akhirnya ketemunya kan dirinya sendiri. Ada, ya aku ini. Buktinya ada aku apa? Ya yang mikir aku itu ada apa tidak tadi. Berarti apa? Ada yang mikir. Kalau ada yang mikir berarti kan ada buktinya. Aku ada, yaitu yang mikir tadi, yang sedang meragukan tadi. Nah, mirip itu Surya Mentaram merasa, ya yang gelisah tadi.
yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi. Itulah dia manusia. Cuma tidak kayak Descartes, dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri, untuk nemu orang, maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi kayak keluarkan dirimu dari dirimu, terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini tidak ketemu manusia karena jadi satu, terlibat. Kamu tidak ngambil jarak. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Termasuk tentang diri. Muhasabah itu kan kamu agak misah dari dirimu, terus mikir, ngapain tadi aku ya, seharian ini apa yang sudah aku lakukan. Itu kan muhasabah, itu kan namanya ngambil jarak. Di situ kamu ketemu dirimu. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Nggak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu nggak jelas, cakep apa jelek sama saja. Oh iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak. Ya paling nggak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu nggak penting lagi sudah. Cantik apa nggak cantik, wis padha wae. Iya kan, logikanya begitu. Nek contohnya Runo kamu cepet paham ya. Ya, dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi nangkepnya. Jadi aku ngerti dirimu cakep apa enggak kan ada jarak. Nek aku nempel di situ, enggak, yang nyampur di situ juga enggak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa, ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan retrospeksi tadi. Jadi melihat dirinya sendiri. Oke, nanti kayak apa sih prakteknya kita lihat. Nanti teori-teorinya makanya disebut kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Ini bahasa Jawa ini, saya tidak tahu yang tidak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir TOEFL Jawanya minimal. Nah iyalah kalau TOEFL Jawamu ndak nyampe bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri. Itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang ndak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takeranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu ndak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dipenuhi. Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak digini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin, ya semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E, contohnya dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu
ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, Ning, aku dapat E ya wajar saja, wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Kamu kan nggak jadi galau, ya kan? Oh iya, Ning, berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa, yaitu contoh fisiknya. Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu senang itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apalah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirak-lirik. Nah, kawruh jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak. Sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi kalau yang bikin nyaman materinya, ya misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, mau materi ini sekali-sekali ya. Nah, itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau. Jadi itu kawruh jiwa namanya. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya nggak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja nggak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman. Nggak bahagia kamu ngaji karena nggak ada kopinya. Jadi teori hidup itu semacam itu, katanya Surya Mentaram. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Sokrates, ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram, namanya pangawian pribadi. Jadi pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu, kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Engkene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu tidak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Itu susah ya bahasa Indonesia, kedisinian itu.
Ya, pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet ning Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih galau oleh masa lalu, tidak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini. Ya apa ya, ya Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berhati nyaman, berhati hotel sekarang, di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, opo hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi. Kritikmu ndak apa-apa, cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu nggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu ndak bahagia. Sambil kamu ngeritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki ning kene. Dan ngene itu begini ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia tidak menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngenenya nggak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa gimana. Misalnya loh kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi ya kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun tidak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu kamu nggak terima dengan kondisi apapun, yang terjadi ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting, yang sumpek kan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus kan enggak? Ya tetap kayak gitu keriting. Dengan kamu gak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, ndak putih-putih. Kamu stres dewe gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam ya wis. Ireng ora apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak masalah. Kalau kamu nggak terima ngene, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, ndak. Tapi kamu nikmat, ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan ndak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentinganmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu saiki ing kene lan ngene.
Nah, itu rumus selanjutnya. Jadi hiduplah sekarang di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini, ya enggak apa-apa. Oke, terus nah, sekarang kita lihat. Ini mulai masuk ke Kawruh Begjo. Kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Nah, di kalimat-kalimat awal Kawruh Begjo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu. Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan, bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi, pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya, tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final, pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak, mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari, menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target, pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B. Ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Dan ini sering jadi sumber masalah. Harus Ahok, sekarang kan ramai itu. Atau jangan sampai Ahok. Ya kan? Berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus Ahok atau anti Ahok. Itu kan mencari atau menolak sesuatu. Seolah-olah kalau sudah Ahok, beres semua urusan Jakarta. Atau seolah-olah kalau tidak Ahok, Jakarta akan lebih baik dari Ahok. Itu yang dikritik oleh Surya Mentaram. Apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok. Apa iya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi Allah itu yang muslim. Apa iya? Loh, suka boleh, nggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian, seolah-olah itu final. Padahal mungkin baru perempat final atau semifinal. Jadi belum puncak. Itu belum final. Jangan-jangan masih penyisian itu. Jadi enggak. Orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu. Cuma hati-hati, jangan dipatok terlalu mantep, apalagi sampai mati-matian. Di situ nanti sumber PHP. Ya, PHP itu kan sumber kegalauan yang paling besar bikin kamu. Kemarin di arep-arep apa ternyata enggak.
Besok yang sangat pro Ahok, tiba-tiba Ahok jadi dan ternyata banyak kasus, kamu akan galau lagi, salah kemarin terlalu mantep. Atau sebaliknya, akhirnya yang jadi bukan Ahok dan Muslim taat, tiap hari istighosah, tahlil, khataman, yasinan. Bukan Muslim yang baik gitu kan. Akhirnya ndak ngopeni Jakartanya, malah rusak. Kan oh iya ya, masa kemarin milih yang gini. Ya salahmu dewe, matok harga terlalu tinggi, terlalu mantep, mati-matian. Suka oke, ndak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo Pak ya, akhirnya ya daftar apa-apa ya podo di tesnya. Dan gak lulus, yang IP-nya 2 malah lulus. Ya, dulu saya punya temen IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau apa ya rumahnya, saya lupa, pokoknya daerah Sumatera, dan jadi dosen. Oh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah tidak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Nah, loh, jadi tidak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau nggak salah jadi dosen, tapi nggak bisa kamu matok keinginan terlalu mantep. Keinginan iya, cuma terlalu mantepnya ndak. Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak, pokoknya kalau sudah punya pacar Pak, hidupku lebih tentrem, ndak galau lagi, ndak sumpek lagi. Iya kan? Ya cari sopo kan gitu, yang punya pacar. Yang belum punya nggak usah komentar. Wong kamu ndak ngerti. Ya kan? Tapi mungkin setelah dapat beneran ya ndak sampai segitunya. Atau yang kamu mati-matian, pokoknya Pak, jangan sampai punya pacar. Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak. Ya karena kadang-kadang energimu untuk nolak biar gak pacaran itu lebih besar daripada energimu untuk belajar untuk itu. Jadi kontraproduktif. Waktumu habis untuk ngempet biar gak pacaran. Itu juga kan. Maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran gak apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya 2 kali lipat untuk ngempet biar gak pacaran. Jadi keinginan, hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang bikin kamu jatuh, salah jalur. Kadang-kadang karena terlanjur gengsi, sudah terbukti bahwa keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ. Yang tadi misalnya pokoknya harus Ahok, sudah terbukti misalnya Ahok itu jeleknya banyak, atau harus tidak Ahok, harus yang Muslim. Sudah terbukti bahwa calon Muslim itu tidak karu-karuan. Tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana, kamu patok, dan gara-gara gengsi, kamu tetap ada di kubu ini. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Tadi sudah terlanjur ngomong apa, sekarang kalau ditarik gengsi ya, dianggap tidak konsisten. Akhirnya kamu tetap di kubu itu padahal sudah jelas salahnya. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua, pertama. Jadi hati-hati dengan keinginan. Wujudnya keinginan itu kalau di teorinya Surya Mentaram ada 3: nyari semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan, kesenangan, biasanya sifatnya fisik. Sementara kalau yang derajat itu keluhuran, kemuliaan, keutamaan. Dan yang ketiga,
keramat. Keramat itu kekuasaan, kebesaran, pengakuan masyarakat. Itu keramat. Pujian dari orang lain itu keramat. Diakui atau tidak, keinginanmu wujudnya 3 itu. Ada orang yang terpesona oleh semat, ada orang yang terpesona oleh derajat, ada orang yang terpesona oleh keramat. Semat itu kekayaan, kecantikan, kesenangan, itu semat. Kamu yang menghabiskan uang banyak untuk dandan, itu semat, nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack, itu nyari semat, ya. Terus lo iya, itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu kotak-kotak semua tuh. Terus yang kedua derajat, nyari keluhuran, nyari kebanggaan. Belajar biar pinter, biar itu nyari kebanggaan. Latihan keterampilan biar biasanya itu urusan derajat. Ranking itu derajat. Jadi ada yang nyari semat, ada yang nyari derajat. Ini derajat Jawa ya, bukan derajat Indonesia atau Inggris, bukan derajat Celsius apa Fahrenheit. Terus yang ketiga keramat. Keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan semat demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, itu mengorbankan semat demi keramat. Jadi wujud keinginan itu semat, derajat, keramat. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian tadi. Ketipu itu ya mengorbankan yang tidak penting, ya mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting. Dan jangan mati-matian. Tidak mesti kok kalau ilmumu tinggi, derajatmu, kemuliaanmu pasti, karena kadang-kadang ilmumu hanya untuk pamer, hanya untuk biar orang ngerti kalau kamu pinter. Jadi derajatmu nggak naik meskipun ilmumu tambah. Keramat juga begitu, nggak mesti kalau orang ketemu kamu cium tangan, kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat di mata mereka. Banyak yang sekedar basa-basi, ya kan? Jadi keramat. Kalau kamu posting foto di Facebook, Instagram, WA, terus semua temenmu jempol, itu kadang-kadang bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu, bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau nggak dikasih ya gimana, kalau nggak ada ya gimana. Jadi wujud keinginan itu 3, semat, derajat, keramat. Teori selanjutnya, dia punya teori molur dan mungkret. Ya agak susah. Ya ini teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Mulur itu gini loh. Ini mulur. Kalau mungkret itu mengkerut gini. Kok kamu ketawa? Isi kepalamu apa? Oke. Jadi mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester. Ini 3,5, ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak ini. Selalu begitu, nggak pernah sudah.
punya pacar misalnya. Tadi pokoknya punya pacar syukurlah Pak. Dapat beneran. Biasanya nggak berhenti di situ. Ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Loh tadi jarine yang penting ono, saiki mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Nah, punya rumah bener. Wah ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah. Levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah ini kalau cuma satu tidak bisa. Anakku 3. Wah ini harus punya lagi ini kan. Tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih pingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti pingin lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres, jarang. Biasanya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget ya harus lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya. Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, tubuhnya kuda. Selalu begitu kan. Kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi. Rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, nggak apa-apa lah Pak. Rambutnya nggak panjang, terus ndak putih ndak apa-apa asal cakep. Ndak cakep juga, ndak apa-apa lah Pak asal manis. Ndak manis juga asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau nggak terpenuhi, kalau terpenuhi dia mulur, kalau ndak terpenuhi dia mungkret. Pingin punya rumah tingkat, nggak terpenuhi, ndak apa-apa asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak. Cuma ngumpulin duit gak nyampe-nyampe beli motor. Sepeda juga gak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau gak tercapai mungkret. Jadi katanya Suratnya Mentaram, sudahlah kebahagiaan itu mulur dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan? Yang tadi tercapai ini kan senang. Tapi karena mulur, ya sudah selesai senangnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak senang lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini senang, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 pengen dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Jadi kan mungkin tidak apa-apa lah, yang penting 3,1.
sudah di atas 3. Kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi. Kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3. Senang lagi. Tapi begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Oh, 3. Ternyata di atas 3 bisa ya, berarti ya naik-naik dikit gak apa-apa lah. Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan seneng dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum. Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu. Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, enggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya nggak sekedar wisuda, ya nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu seneng juga terlalu sumpek. Nggak usah terlalu wow. Oke, nah sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama. Mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri dia baru seneng kalau bisa membeli perusahaan. Kalau kamu mungkin baru seneng kalau bisa ada yang neraktir makan. Ya kan? Isinya yang beda, tapi seneng susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu seneng luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10.000. Senengnya dia dikasih 10.000 itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta sekarang. Itu sudah wow-nya banyak, wow. Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkretnya juga sama. Dia tadi asal dapat 10.000 senang, mungkin terus jadi mulur. Wah, besok kesini lagi ya, tak cari orang itu lagi, mesti dikasih 10.000 lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta. Wah, ini dia ngasih 1 juta. Kenapa ya kok ngasih? Jangan-jangan seneng pada gua, tak dekati lagi biar dikasih lagi. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama. Siapapun dia, dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini kamu nggak perlu marry aku juga nggak perlu marry kamu. Kita senang dan susahnya sama. Kamu dapat gelas kecil, aku dapat gelas gede. Minumnya. Loh, tapi kan ukurannya beda. Aku ngomong terus 2 jam, kamu cuma nongkrong di situ ketawa-ketawa. Kan beda levelnya. Jadi kita punya
derajat kesenangan dan kesumpekan masing-masing. Jadi sama, tidak perlu iri juga, tidak perlu sombong. Karena ya sama tadi, ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing. Jadi rasanya sama. Manusia itu sama di level rasa. Oleh karena itu ketika implikasi sosialnya. Jadi pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah, tentramlah. Jadi tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri. Selalu ada seneng, kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Kamu tidak dapat pacar, sumpek, tapi alhamdulillah kamu bebas. Malam minggu bisa sakarepmu dhewe ning ndi, tidak ada yang ganggu. HP-mu juga ngirit, nggak perlu habis biaya banyak, nggak perlu bolak-balik beli paket data. Ya kan, di balik sumpek ada senang, di balik senang juga ada sumpek. Cuma yaitu kamu jomblo, yang lain seneng punya pacar, kamu tolah-toleh dewean. Ya kan, ndak senengnya di situ. Sakitnya tuh di sini kalau ndak punya. Ya, kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, duitnya habis. Jadi dan nggak harus dipikir dalam tentram aja. Jadi setiap orang ternyata podo wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya, dan sama kayak kamu, kadang seneng, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu seneng juga, tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah, IP-nya 4. Dan nyaman, ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpek, habis ini mau kemana? Kan itu mikirnya. Alhamdulillah bisa lulus meskipun pas-pasan. Ini ngapain lagi ya setelah lulus ini, kan ada seneng, ada sumpek. Setelah itu pasti sumpek. Jadi babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah kalau di Surya Mentaram ya itulah rumusnya hidup. Nah, cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan seneng susah tadi, hindari neraka dunia. Katanya Surya Mentaram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, nggak ada senangnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Karena kamu meri. Itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama.
Sama-sama ke warung, yang merasa lebih tinggi lihat temennya, oh kamu habisnya cuma 10.000, aku harus beli yang lebih dari 10.000. Susah dewe nanti. Kamu dapat pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu. Susah dewe. Jadi jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa itu alamat sudah. Wassalam. Jadi jangan pambegan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Oke. Terus yang 4 hal itu kalau di rumusnya Surya Mentaram yang bikin tatu. Raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko menduwung, celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu. Raos. Terus ini teori panjangnya. Iri itu berarti merasa kalah terhadap orang lain. Kalau sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Iri itu kan merasa kalah. Tadi temenmu cakep, kamu tidak cakep, itu kan kamu merasa kalah. Akhirnya iri. Orang yang iri itu pasti levelnya di bawah yang dia iri. Jadi iri berarti tanda levelmu lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang, merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain. Dan itu bahaya, karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek, dianggap orang daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap orang itu abot. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adzan harus ke masjid. Kalau Senin harus, iya kan harus begitu. Salamu dewe, kamu merasa jadi anak soleh. Jadi merasa lebih tinggi, ya, itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong. Takut juga begitu. Jangan andai-andai. Andai-andai kayak di hadis itu loh. Coba dulu waktu SMA sudah tak tembak, aku masih culun sih dulu. Harusnya, itu wis alamat itu wis. Kamu akan sumpek sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Nggak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, wah jangan-jangan kalau nabrak gimana, wah jangan-jangan kalau macet gimana, kamu gak jadi naik motor.
terlalu banyak khawatir. Atau dulu ada yang kecelakaan di sini, wah dulu ada yang jatuh di sini, wah dulu, akhirnya nggak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Gak usah khawatir. Hidup itu memang kadang seneng, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada seneng, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senengnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja. Padahal yang nolak cuma satu, temenmu banyak, gak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu gak usah disesali deh, katanya Surya Mentara. Nyari perkara wong sudah lewat, sudah terjadi. Ya masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor. Ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya, kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan. Kamu khawatir, lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah. Bisa tatak, kalau bahasanya Surya Mentara. Tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat. Tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Nggak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita seneng terus, tapi solusinya adalah pahami ritme seneng dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu gak cuma kalau ada kesedihan, pas seneng juga harus tatak. Seneng luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah. Nah itu tatak. Kalau tidak kuat tiba-tiba pingsan kamu, alhamdulillah dapat rumah. Tidak dapat rumah, biasa aja, lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang. Dan itu susah, nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta, golek ning ndi. Kesumbakan baru datang, ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpah lagi, ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasane dhewe. Ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu.
Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Iya kan, kalau dilihat orang lain jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, apa MUD, apa MANU. Tak usulkan gimana kalau MSG aja. Itu dahsyat loh, MSG itu sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa tenger. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Ada loh ya kan, saya banyak topengnya, semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa enggak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak seneng dan susah. Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa tenger. Konsep yang sangat terkenal dari Surya Mentaram yang lain adalah mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang semua dijelaskan tadi, dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu, dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur,
menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non-formal. Ya non-formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan, diatur strateginya, diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama. Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh ya. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan. Maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama, kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catat. Juru catat itu, kalau bahasanya Mula Sadra, para filosof Muslim biasanya juru catat ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan, bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk. Kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catat itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua, catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan, mulai muncul cita-cita, mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krudomongso. Krudomongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu tidak selalu jelek. Hasrat, keinginan itu kan tidak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang tidak bisa ngontrol dan mandu hasrat keinginannya, dan dia
disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodomongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Suryo Mentara. Oke, di antara banyak catatannya Suryo Mentara, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup. Syaratnya menikah itu, kalau kamu baca, iya, ketoknya lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh. Ya kan? Nomor 1, kamu menikah itu harus sama-sama manusianya. Ya kan? Itu penting karena kalau kamu, ya kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya nggak dia watak kemanusiaan? Iya kan? Iya, jadi cari yang manusiawi, punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan, enggak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang enggak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, enggak punya gairah, enggak punya hasrat, enggak punya keinginan, enggak akan nyaman hidupmu. Cari yang masih punya api. Jangan nikah dengan orang yang putus asa, depresi, stres, enggak punya gairah hidup, itu susah sendiri kamu nanti. Cari yang urip. Yang keempat, lanang karo wadon, cari lawan jenis. Yang feminin, nyarilah yang maskulin. Yang maskulin, nyarilah yang feminin. Loh, ya, itu tidak harus fisik laki-laki perempuan. Ini mungkin ngomongnya karakter. Kalau kamu feminin, laki-laki kadang juga jiwanya feminin. Kalau kamu feminin, lembut, dapat istri yang juga feminin, lembut, rumah tanggamu anyep. Apa anyep itu? Ya kan, kalau bahasa Cinonya yin dapat yin, itu kacau. Kamu akan tiap hari diem aja, nggak ada ngobrolnya, pokoknya ayo, gitu dok. Loh, ya kan? Atau yang dapat yang itu rame sudah. Bales-balesan pantun terus tiap hari rame. Gak enak. Lanang harus dapat wadon. Yang keempat, podo dewasa nih, sama-sama dewasa. Ini gak perlu tak jelasin kan. Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak, masih gak bisa mikir, ada anak-anak, atau bisa juga masih kekanak-kanaan. Itu juga susah, kamu harus ngomong meskipun umurnya banyak mungkin. Ya kan, itu juga problem sendiri. Dan yang terakhir pasti sama-sama mau. Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu. Itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel. Podo wonge, podo uripe, lanang entuk wedok, wedok entuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu, apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune. Ya kan? Sak cukupe. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, tidak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya tidak apa-apa. Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga tidak apa-apa.
Loh ya kan, selain itu bisa dinego. Cuma yang 5 di atas itu carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah, yang satu nggak hidup juga susah, yang sesama jenis itu masalah, ya kan? Baik lahir maupun batin. Yang masih kanak-kanak juga masalah, yang nggak mau juga masalah. Nah, jadi yang penting gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podo menungsane. Nah, itu syaratnya orang nikah. Selain itu standarnya subjektif. Sak butuhe, sak perlune, sak cukup. Oke, alhamdulillah kita selesai dengan Ki Ageng Suryo Mentaram, kebahagiaan. Silahkan diambil yang relevan untuk hidupmu masing-masing. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Jadi pakai aja yang menurutmu manfaat untuk hidupmu. Oke, filsafat lembut gaya timur saya kira sudah. Minggu depan kita filsafat yang agak keras. Kita akan ngomong politik. Minggu depan saya awali dari filosof politik Barat Thomas Hobbes. Dia nulis satu buku yang luar biasa, judulnya Leviathan. Leviathan itu makhluk monster yang itu simbolisme negara. Seperti apa pikirannya Thomas Hobbes, yang punya asumsi bahwa manusia itu adalah hakikatnya saling memangsa. Itu minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan ngomong filsafat nazismenya Hitler. Minggu depannya lagi kita ngomong Ahkamus Sultaniyahnya Al-Mawardi. Minggu depannya lagi kita akan ngomong Marxismenya Soekarno. Bagaimana gagasan-gagasan politik. Bagi saya 4 ini cara berpikir politik yang non-mainstream. Yang mainstream sudah kita bahas di bagian awal dulu. Ada sosialisme lah, ada yang lain-lain itu yang bisa kita bahas. Hari ini kita ngomong yang non-mainstream, cara berpikir politik yang khas. Termasuk Al-Mawardi yang banyak dikutip orang-orang yang pingin bikin khalifah, kekhalifahan. Jadi kita lihat seperti apa pikiran-pikiran politiknya. Setelah itu entah bulan depan kita ngomong apa lagi. Oke, saya akhiri sekian ngaji malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.